Selanjutnya kita akan melihat turnamen. Turnamen itu Anda tahu ya, kalau pertandingan olahraga, turnamen artinya kalau yang bertanding itu sebanyak N tim, maka setiap tim harus bertemu. Jadi misalnya tim 1 harus bertemu dengan tim 2, tim 3, tim 4, sampai tim N. Dan selanjutnya tim 2 juga harus bertemu dengan tim 1, tim 2, 3, dan selanjutnya. Itu yang disebut turnamen. Dan konsep turnamen dalam olahraga ini akan dengan sangat mudah juga memberi konsep turnamen dalam graf berarah. Dan nama turnamen ini memang dipilih dari nama turnamen dalam olahraga. Sebuah turnamen adalah orientasi dari graf lengkap. Artinya kalau kita punya graf lengkap yang tidak berarah, kita beri orientasi, maka kita menghasilkan suatu turnamen, yaitu graf berarah yang kita sebut dengan turnamen. Suatu turnamen T disebut transitif jika UV dan VW itu busur dari T, menyebabkan UW juga busur dari T. Anda tahu transitif ya, jika P maka Q maka W, maka P maka W. Itu sama juga di sini konsepnya. Jadi kalau ada busur dari U ke V dan ada busur dari V ke W, maka akan ada juga busur dari W ke V. Dari U ke W. Maka disebut turnamen ini turnamen transitif. Di sini diberikan contoh turnamen dengan orde 4 atau kurang gitu ya. Jadi kalau orde 1 berarti T1 ini trivial, T2 ini adalah turnamen yang jadi K2 kita beri arah, dan ini turnamen 3 itu adalah K3 kita beri arah. Arahnya bisa kita buat seperti ini, tapi ada juga pemberian arah yang kedua seperti ini. Sementara kalau kita punya graf lengkap dengan 4 simpul atau K4, maka nanti ada ini 1, 2, 3, 4, ada 4 kemungkinan pemberian arah di sini. Jadi kita bisa menemukan 4 turnamen yang berbeda yang melibatkan 4 simpul. Cara selanjutnya, suatu turnamen T transitif jika dan hanya jika T tidak mengandung lingkaran. Jadi dia akan suatu transitif jika tidak mengandung lingkaran. Berarti misalnya kalau kita punya T2 di sini, T2 ini tidak mengandung lingkaran, maka ini adalah transitif. Ya, T1 pasti dengan sendirinya transitif ya. Kita lihat mulai dari T3 aja. T3 misalkan di sini T3 kita sebut saja ini U, V, W. Di sini ada lintasan dari U ke V, ada lintasan dari V ke W. Ada busur dari U ke V dan ada busur dari V ke W. Dan di sini ternyata tidak ada busur dari U ke W. Jadi ini tidak transitif. Ya. Sementara di sini kita lihat T4. Di sini kita beri nama UVW. Di sini ada busur dari U ke V, dari V ke W, dan ada juga dari U ke W. Nanti Anda bisa lihat semua bahwa graf ini T4 adalah graf yang transitif. Jika U adalah suatu simpul dengan derajat keluar maksimum, jadi derajat keluarnya yang maksimum pada suatu turnamen T, maka jarak UV itu akan lebih kecil sama dengan 2 untuk setiap simpul V pada T. Jadi artinya setiap simpul lain itu akan berjarak lebih kecil sama dengan 2 dari simpul berderajat terbesar. Mengapa? Karena ini kan tadi turnamen itu adalah graf lengkap, orientasi dari graf lengkap. Kalau kita punya graf lengkap yang tidak berarah, itu kan jarak antara setiap dua simpul adalah 1 ya. Nah, di sini dalam suatu turnamen, kalau kita mencari suatu simpul dengan derajat keluar maksimum, dan kita sebut dia simpul U, maka nanti simpul-simpul yang lain itu pasti berjarak lebih kecil sama dengan 2 dari U. Itu Anda bisa cek pada gambar berikut di bawah ini.
Selanjutnya kita melihat lintasan Hamilton pada graf berarah. Suatu lintasan P pada suatu graf berarah D adalah lintasan Hamilton jika P mengandung semua simpul D. Ya, ini sama dengan lintasan Hamilton pada graf tidak berarah ya. Suatu lingkaran C pada suatu graf berarah D adalah lingkaran Hamilton jika C mengandung semua simpul D. Jadi kalau yang satu lintasan, yang ini adalah lingkaran. Bedanya ada kalau lintasan simpul awal dan simpul akhirnya bisa berbeda, sementara lingkaran itu simpul awal dan simpul akhirnya harus berbeda, harus sama. Jika D memiliki lingkaran Hamilton, maka D adalah graf berarah Hamilton. Jadi ini sama kalau graf D itu memiliki lingkaran Hamilton, maka graf D itu adalah graf berarah Hamilton. Sebagai contoh, di sini ini adalah turnamen, dan di sini turnamen ini juga mempunyai lintasan Hamilton, karena kita bisa membuat lintasan, kita misalnya mulai dari A1 menuju ke A2 dan menuju ke A3 kembali ke A1 ya, seperti itu. Teorema 78 ini memberikan hubungan antara turnamen dengan lintasan Hamilton. Setiap turnamen itu mengandung lintasan Hamilton. Jadi kalau Anda punya turnamen, Anda selalu bisa mencari lintasan Hamilton di dalamnya. Setiap simpul dari suatu turnamen terhubung kuat non-trivial termasuk dalam suatu segitiga. Ini adalah turnamen trivial, ini trivial, ini adalah non-trivial. Dan Anda lihat bahwa ini setiap simpul di sini termasuk dalam segitiga. Ini juga setiap simpulnya termasuk dalam segitiga, gitu ya. Nah, di sini misalnya turnamen di sini T5, Anda bisa cek bahwa setiap simpul berada pada suatu segitiga. Suatu turnamen non-trivial T adalah Hamilton jika dan hanya jika T terhubung kuat. Jadi kalau Anda mau mengetahui apakah turnamen ini Hamilton, kita cek apakah dia terhubung kuat. Misalkan ini T3 itu adalah graf terhubung kuat. Karena untuk setiap pasang simpul U, kita sebut saja ini UVW, sembarang simpul ada lintasan dari UV dan VU gitu ya. Kalau kita punya ini misalnya kita pilih UV, kita punya lintasan UV dan juga dari VU, kita bisa lewat sini. Demikian juga nanti U dengan W dan V dengan W. Dan ini adalah graf yang terhubung kuat, dan di sini graf ini juga adalah graf Hamilton. Tetapi turnamen yang ini, Anda cek nanti, ini bukan graf Hamilton dan juga bukan terhubung kuat. Ya. Jika T adalah turnamen yang terhubung kuat dengan order lebih besar sama dengan 4, maka terdapat simpul V pada T sedemikian sehingga T minus V adalah turnamen yang terhubung kuat. Jadi kalau turnamen terhubung kuat dan ordernya lebih besar sama dengan 4, Anda bisa menemukan satu simpul yang kalau Anda hapus, maka hasilnya pun tetap terhubung kuat. Anda coba cek nanti di turnamen yang di bawah ini, yang terdiri dari 4 simpul. Ya, demikian pembahasan kita tentang graf berarah.